Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, hari ini hafid-hafidah semua diberi nikmat sehat sama Allah ya. Kalau ada yang sakit, semoga segera sehat ya, biar kita bisa belajar kembali ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Istidadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini Ustazah akan lanjutkan pelajaran akidah akhlak. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang temanya yang Asmaul Husna. Asmaul Husna hari ini kita akan belajar Al-Mumit. Nah, ada yang sudah tahu apa artinya Al-Mumit? Al-Mumit itu kebalikan dari Al-Muhyi ya. Al-Mumit itu adalah Allah yang Maha mematikan. Jadi Allah bisa menghidupkan, berarti Allah juga bisa mematikan. Jadi Allah yang berkuasa semuanya ya. Allah bisa menghidupkan, Allah jugalah yang bisa mematikan. Nah, rahasia kematian itu hanya Allah yang tahu ya. Kita tidak tahu hambanya kapan kita akan meninggal, kapan waktunya, di mana tempatnya. Kita tidak akan tahu di mana itu. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk terus bersiap-siap ya. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap untuk mati ya. Dengan apa caranya kita mempersiapkan untuk mati? Kita banyak melaksanakan perintah Allah ya, mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Nah, jadi ketika waktu kematian seseorang itu tiba, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kalau sudah ketetapan waktunya itu hari ini, Allah akan mematikan hambanya si fulan, maka walaupun sembunyi di balik gunung, mau sembunyi di mana saja akan lari, itu tetap tidak bisa menghindari kematian ya. Nah, ketika tiba waktu kematian seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Saat malaikat Israil mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi darinya. Nah, di sini diceritakan katanya ya, rahasia kematian ini. Rahasia kematian itu pasti ya. Kematian itu pasti datang ya. Di sini di dalam surat Qaf ayat 19 Allah berfirman ya, sesungguhnya kematian itu adalah hak, adalah benar, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi ya. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan sakratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya ya. Orang yang lari dari kematian, tidak mau mati karena dia senang masih tinggal di dunia, tetap tidak bisa ya. Nah, di sini dikisahkan juga ya, bagaimana keadaan kita ketika tidur? Ketika tidur keadaan kita seperti orang mati ya. Hanya saja tatkala tidur jantung kita masih berdetak ya. Hidung masih menghembuskan nafas ya. Karena tidur Allah memegang roh kita ya. Saat bangun roh itu dikembalikan lagi ke dalam raganya ya. Roh orang yang mati ditahan dan dikembalikan lagi ketika hari kebangkitan.
Allah berfirman ya di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat Az-Zumar ayat 42 nih. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah itu yang memegang nyawa seseorang pada saat kematian, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir ya. Nah, inilah kekuasaan Allah ya. Allah yang bisa mematikan, dan Allah pula yang bisa menghidupkan manusia ya. Sesungguhnya Allah mematikan manusia itu memiliki tujuan. Kenapa Allah mematikan manusia? Agar dapat meningkatkan hidup yang lebih sempurna. Kenapa kok dikatakan hidup yang sempurna? Karena kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat nanti ya. Allah mematikan manusia agar manusia dapat merasakan nikmatnya hidup. Nah, coba dibayangkan kalau seandainya yang terjadi tidak ada manusia yang mati, yang meninggal, sementara itu manusia terus lahir ke dunia, betapa sempitnya nanti bumi ini ya. Nah, hidup akan terasa sempit ya, sedangkan raga bertambah tua dan penyakit terus berdatangan. Kematian yang diberikan oleh Allah, Zat Maha Mematikan, adalah nikmat karena pintu menuju kebahagiaan yang abadi ya. Kalau orang yang kehidupannya di dunia itu mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan sholat, puasa, zakat, semua yang Allah perintahkan dikerjakan, insya Allah nanti kehidupannya akan senang dan bahagia di akhirat. Yang tujuannya adalah apa? Kita mendapatkan surganya ya. Itulah kehidupan yang abadi. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingatkan mufradat hari ini adalah pergi. Mada naqul bil lughatil arabiyyah? Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. In English, go, go, go. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.